Perkenalkan, nama saya Lilian Lindrotin Sulu, kelas 9B nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Keira Solgratia Tangkeri dari kelas 9B nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Kisha Faruk dari kelas 9B nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Meija Ramupoli, kelas 9B nomor urut 21. Perkenalkan, nama saya Misal Rasubala dari kelas 9B. Perkenalkan, nama saya Nomi Lilir, saya dari kelas 9B nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Natalia Umbo dari kelas 9B dengan nomor absen 24. Di kelompok 3 PPKN, nama saya Kenzo Atselius Yolsekeon atau bisa dipanggil Kenzo, nomor absen 17 kelas 9B. Perkenalkan, saya Pierre Mikael, absen 25 dari kelompok 3. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Keberagaman berarti memahami bahwa setiap individu memiliki keunikan masing-masing dan mengakui perbedaan individu lainnya. Kota Manado juga memiliki keberagaman mulai dari bahasa yang digunakan, suku, agama, dan ras. Karena keberagaman inilah Kota Manado memiliki semboyan Torang Semua Basudara, yang artinya kita semua bersaudara. 1. Suku Minahasa. Suku Minahasa atau orang Minahasa adalah suku terbesar di Sulawesi Utara dan sering juga disebut orang Manado. Mereka sendiri suka pula menyebut diri sebagai orang Kawanua. Masyarakat ini sebagian besar mendiami daerah timur Laut Jasirah Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Sebenarnya, masyarakat ini terbagi-bagi lagi kepada 8 subsuku bangsa, yaitu Tonsea, Tombulu, Tonsawang, Ratahan, Ponosakan, Totembuan, Tolour, dan Bantik. Jumlah populasi mereka diperkirakan sekitar 800.000 jiwa, belum termasuk yang berdiam di daerah-daerah lain. 2. Suku Bantik. Suku Bantik merupakan suku bangsa yang masih dalam kerabat suku Minahasa. Suku Bantik itu sendiri tersebar di beberapa daerah di Sulawesi Utara, antara lain Kalasei, Buha, Talawaan Bantik, Molas, dan Tanamon. 3. Suku Borgo. Suku yang satu ini merupakan keturunan dari hasil pencampuran ras, etnis, bangsa, antara lain bangsa Spanyol, Portugis, Belanda, yang pernah mendiami Sulawesi Utara dan terjadi perkawinan silang antara suku bangsa luar dengan suku bangsa Minahasa. 4. Suku Mongondo. Orang Mongondo sebagian besar mendiami Kabupaten Bolaang Mongondo di Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten yang terdiri atas 15 kecamatan ini dihuni oleh beberapa subsuku bangsa. Subsuku bangsanya Mongondo, Bintauna, Bolaang Itang, Kaidipang, dan Bolaang Uki. Pada zaman dulu, kelimanya berbentuk kerajaan-kerajaan kecil. Bahasa Mongondo memiliki 5 dialek dari setiap subsuku bangsa tersebut di atas. Bahasa Mongondo menjadi bahasa perantara di masyarakat di wilayah ini. 5. Suku Ponosakan. Suku Ponosakan juga merupakan bagian dari subsuku Minahasa. Suku ini berdiam di Kecamatan Belang dan Ratatotok. Sementara itu, jumlah populasinya diperkirakan berjumlah 5.000 orang. 6. Suku Ratahan. Salah satu subsuku Minahasa yang mendiami Kecamatan Ratahan di Provinsi Sulawesi Utara. Suku Ratahan terutama berada di Kabupaten Minahasa Tenggara dan tersebar di sekitar kota Ratahan, di kampung-kampung Ratahan, Wioi, Wiau, Wongkai, Rasi, Molopar, Wawali, Minanga, dan Bentenan. Suku Sangir. Suku bangsa Sangir mendiami Kepulauan Sangihe dari jajaran Kepulauan Sangir Talaut. Kabupaten Sangir Talaut, Provinsi Sulawesi Utara. Pulau-pulau yang mereka diami adalah Sangir Besar, Tagulandang, Makalehi, Kuang, Kawiyo, Kawaluso, Lupang, Tuade, Karakitang, Kalawa, Mahangetang, semuanya termasuk dalam 10 kecamatan di Kabupaten Sangir Talaut.
8. Suku Talaut. Suku bangsa Talaut mendiami gugusan pulau-pulau Talaut di Kabupaten Kepulauan Sangir Talaut, Provinsi Sulawesi Utara. Daerah mereka terdiri dari 3 pulau utama, yaitu Pulau Karakelang, Salibabu, dan Kaburuan. Nama lain dari Talaut adalah Taloda, artinya orang laut. Ada juga yang menyebutnya Forodisa. 9. Suku Tambulu, orang Tomohon, yang mendiami kota di Tomohon dan beberapa kota dan desa di Sulawesi Utara, antara lain Tombariri, Tombulu, Wori, Pineleng di Kupang Barat. 10. Suku Tonsawang, orang Tonsawang adalah salah satu sub-suku dari kelompok besar suku bangsa Minahasa. Mereka mendiami beberapa desa di daerah Kabupaten Minahasa bagian selatan. Masyarakat ini menggunakan dialek Tonsawang. 11. Suku Tonsea, orang Tonsea adalah salah satu sub-suku kelompok besar suku bangsa Minahasa. Mereka mendiami beberapa kampung di sebelah timur laut Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Masyarakat ini memakai dialek Tonsea yang masih bagian dari bahasa Minahasa. 10. Suku Toulour atau Tondano, orang Toulour termasuk salah satu sub-suku dari kelompok suku bangsa Minahasa. Mereka mendiami daerah bagian timur pesisir Danau Tondano yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Agama yang dianut adalah Kristen Protestan, Islam, Katolik, Hindu, Buddha, dan agama Konghucu. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2020, jumlah persentase penduduk yang beragama Kristen 68,27%, di mana Protestan 63,6% dan Katolik 5,21%. Kemudian sebagian besar lain beragama Islam 30,84%, Buddha 0,65%, Hindu 0,18%, dan Konghucu 0,6%. Bahasa yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari di Manado dan wilayah sekitarnya disebut bahasa Manado. Bahasa Manado menyerupai bahasa Indonesia, tetapi dengan logat yang khas. Beberapa kata dalam dialek Manado berasal dari bahasa Belanda, bahasa Portugis, dan bahasa asing lainnya. Bahasa ini serumpun dengan bahasa khas Timur Indonesia lainnya. Selain itu, ada beberapa bahasa yang juga digunakan, misalnya Minahasa, Kaidipang, Mongondo, Wonosakan, Sangir, Talaut, Tombulu, Tonsawang, Tonsea, dan Tontemboan. Penduduk asli kota Manado berasal dari ras Mongolia yang kemudian kawin-mawin dengan bangsa Jepang dan Portugis. Pekerjaan paling banyak di Manado yaitu pegawai negeri sipil atau PNS, kemudian diikuti dengan guru, ojek online, taksi online, usaha pengusaha, dan lain-lain. Jumlah penduduk kota Manado pada tahun 2016 yaitu sekitar 427.906 jiwa yang terdiri dari 214.734 jiwa penduduk laki-laki serta 213.172 jiwa penduduk perempuan, dengan kepadatan penduduknya mencapai 2.721 jiwa per kilometer. Kota Manado dijuluki sebagai kota tinutuan. Tinutuan sendiri merupakan makanan khas dari Manado yang dikenal juga sebagai bubur Manado. Menurut Taufik Balfagi, Ketua Yayasan Al-Hakim Cinta Indonesia Manado, dalam artikel yang diterbitkan oleh Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Center of Religious and Cross-Cultural Studies Graduate School, Universitas Gadjah Mada, mengatakan bahwa sebelum masa reformasi, Manado relatif lebih bisa menerima keberagaman yang ada. Namun setelah era reformasi, ada pematik-pematik konflik antar umat beragama yang jika tidak dikelola dengan baik, akan meningkat menjadi konflik yang lebih besar. Salah satunya mulai dari banyaknya ustadz-ustadz yang berdatangan dari luar Manado, bahkan ada yang dari Timur Tengah. Saat ini mereka lebih mudah mengatakan dan memprovokasi masyarakat dengan imbauan-imbauan hati-hati dengan agama misionaris Kristen. Bahkan di kampung-kampung Minahasa, pendeta juga berani mengatakan bahwa Islam adalah agama teroris. Maka, pematik-pematik seperti ini jika tidak dikelola secara baik, dikhawatirkan akan menimbulkan konflik yang lebih besar.
Dampak yang ditimbulkan yaitu perpecahan dalam masyarakat. Kerukunan masyarakat akan terganggu akibat konflik yang terjadi. Masyarakat berubah menjadi tidak saling bertegur sapa, saling membenci, saling berprasangka, dan sebagainya. Selain itu, nilai-nilai dan norma sosial dapat hancur akibat konflik dalam masyarakat, seperti nilai kasih sayang, kekeluargaan, saling menolong, dan persaudaraan. Pada tanggal 16 Maret 1986, muncul pemantik konflik antar umat beragama ketika dibangunnya Islamic Center di Bitung, Sulawesi Utara yang menyebabkan adanya penolakan dari pemuda Kristen. Dampak yang ditimbulkan yaitu pertikaian antar umat beragama di sekitar tempat tersebut, banyak ustadz dan ulama datang ke Manado, semakin banyak pengaruh sosial masuk ke Manado, muncul kejahatan di sekitar rumah keagamaan. Solusi dari dua konflik di atas adalah 1. Kita harus melihat bahwa semua agama itu benar ajarannya. 2. Jangan mudah percaya akan omongan orang atau hoax. 3. Mempunyai kesadaran bahwa setiap agama yang dianut masyarakat membawa misi kedamaian. 4. Masyarakat harus mempunyai rasa kehormatan antar agama satu dengan yang lain. 5. Saling menjalin kebersamaan. 6. Tidak saling menjatuhkan. Dan 7. Membantu satu sama lain. Kelebihan 1. Memberikan perlindungan terhadap kebebasan dalam kehidupan beragama. Masyarakat sadar dengan pentingnya pendidikan dan hidup dalam agama sehingga lewat kehidupan beragama, masyarakat bisa saling berdampingan dan menghormati keanekaragaman antar sekitarnya sehingga memunculkan kerukunan di dalamnya. 2. Memperkaya kebudayaan nasional negara Indonesia, yaitu negara yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, mengarahkan setiap masyarakatnya untuk tetap bersatu dengan segala perbedaan. Semboyan Indonesia ini sangat berhubungan dengan yang namanya keberagaman. Keberagaman yang dimiliki membuat negara ini memiliki suatu ciri khas dan keunikan. 3. Mempererat persaudaraan. Keberagaman juga memunculkan persaudaraan. Niat komunikasi yang dilakukan setiap masyarakatnya yang tinggal dalam lingkungan yang sama dengan keberagamannya masing-masing. 4. Adanya diferensiasi struktural, yaitu berkembangnya lembaga-lembaga sosial baru dengan berbagai macam kebutuhan di masyarakat. Contohnya yaitu adanya e-commerce yang memperlihatkan bentuk baru dari transaksi jual-beli yang berkembang di masyarakat. 5. Menjadi aset negara. Keberagaman yang dimiliki suatu bangsa menghasilkan daya tarik tersendiri, khusus bagi warga mancanegara. Dengan demikian, keberagaman dapat dijadikan potensi atau juga aset wisata bagi suatu bangsa. 6. Menjadi sumber pengetahuan. Keberagaman menjadi pembahasan yang lebih diajarkan kepada setiap orang untuk lebih mengenal, lebih mengetahui, dan tahu tindakan yang harus dilakukan seperti pembelajaran yang kita bahas ini adalah salah satu contohnya. 7. Menumbuhkan rasa nasionalisme. Manfaat lain dari keberagaman bagi suatu bangsa adalah tumbuhnya sikap nasionalisme. Sikap ini muncul karena adanya rasa bangga, mencintai, serta menghormati banyak kebudayaan. 8. Membentuk masyarakat yang toleran. Toleransi adalah rasa saling menghargai, menghormati, dan memberi privasi kepada orang lain. Dengan memiliki banyak keberagaman, maka hal ini akan memupuk sikap toleran pada masyarakat. Tentunya, sikap toleran tidak dapat tumbuh sendiri, melainkan harus diasah oleh setiap individu agar lebih menghargai sesama manusia. Kekurangan: 1. Komunikasi antar umat beragama renggang karena perbedaan pendapat dari ajaran agama masing-masing. 2. Kesusahan untuk melayani umat beragama secara legal tanpa mengganggu keyakinan masing-masing. 3. Nilai-nilai agama yang hilang karena konten atau isi internet yang bebas dan tidak terkontrol. Internet berisi hal yang bertentangan dengan nilai agama. 4. Menimbulkan perselisihan, perbedaan pendapat, permusuhan jika tidak bisa saling mentoleransi, dan memperketat ruang lingkup umat beragama dalam berekspektasi. Festival Manado Fiesta.
Manado dikenal sebagai kota yang tinggi toleransi karena keberagaman budaya, suku, dan agama yang hidup berdampingan. Festival ini bertujuan untuk dijadikan sebagai cerminan toleransi kota Manado yang tetap menjaga kerukunan yang sudah ada. Dijelaskan, event Manado Fiesta dikemas dalam bentuk parade menampilkan rumah besar bersama, berisi tentang suku, agama, budaya, dan ras, serta menampilkan kekayaan Taman Laut Bunaken. Sedikitnya berbagai jenis festival dalam gelaran ini, di antaranya Fish and Coral Festival, Food Festival, Fair Festival, Fantastic Festival, Flying Festival, Fan Festival. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, keberagaman seringkali akan membawa dampak positif dan negatif karena perbedaan yang ada. Kita sebagai masyarakat harus bijak-bijak dalam menghadapi suatu masalah yang ada karena keberagaman. Suatu masalah hendaklah tidak dikonsumsi secara langsung atau jangan ditelan mentah-mentah. Agar kita bisa mencari tahu apakah masalah ini benar adanya atau hanya omongan semata. Semoga dengan hidup beragam ini, lebih banyak membawa pengaruh positif daripada negatif. Terima kasih.